Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Dalam video kali ini kita ingin berbagi tentang pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu, khususnya hal terkait dengan perbedaan observasi kelas yang merupakan praktek kinerja pembelajaran oleh kepala sekolah kepada guru dengan partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat. Bapak Ibu, video ini kita buat untuk menanggapi dua pertanyaan di kolom komentar di video sebelumnya, yaitu cara mengisi formulir persiapan observasi kelas oleh kepala sekolah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, Bu minta penjelasan jika kita ingin melaksanakan 3 kali observasi, bagaimana mengisi perencanaannya. Kita akan bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, perbedaan observasi kelas yang merupakan praktek kinerja pembelajaran Bapak Ibu oleh kepala sekolah kepada guru dengan partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari unsur penilaian Bapak Ibu. Kalau observasi kelas yang merupakan praktek kinerja di mana dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru, yang salah satu aktivitasnya adalah observasi di dalam kelas, itu merupakan unsur utama penilaian kinerja guru Bapak Ibu. Sebagaimana kita bahas di video-video sebelumnya, bahwa penilaian kinerja guru itu unsur utama penilaiannya ada 2. Yang pertama adalah praktek kinerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, untuk observasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru itu merupakan salah satu unsur utama penilaian kinerja guru. Sementara untuk partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat atau kegiatan observasi pembelajaran yang kita lakukan dengan rekan sejawat secara bergantian, Bapak Ibu, itu merupakan bagian dari RHK pengembangan kompetensi guru yang kita mendapatkan 8 poin. Jadi beda nih Bapak Ibu, kalau observasi kelas yang dilakukan kepala sekolah adalah unsur utama penilaian kinerja, kalau observasi kelas yang kita lakukan dengan rekan sejawat adalah bagian dari pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bukan unsur utama penilaian, tapi faktor pertimbangan di dalam menilai kinerja guru. Terkait perbedaan waktu pelaksanaan. Untuk observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka itu dilaksanakan pada bulan Maret. Sementara untuk observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat yang merupakan bagian dari pengembangan kompetensi, maka itu bisa dilakukan di bulan Februari, bisa dilakukan di bulan Maret, April, Mei, atau Juni. Tetapi apabila dilakukan di bulan Juni, Bapak Ibu, maka ingat harus dilakukan sebelum penilaian dilakukan. Sehingga takutnya nanti kalau bulan Juni sudah dilakukan penilaian, sementara Bapak Ibu belum melakukan RHK, partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat, maka nanti akan kosong Bapak Ibu ya, sehingga dilakukan di awal bulan Juni kalau memang menghendaki untuk dilakukan di bulan Juni. Perbedaan yang ketiga Bapak Ibu yang terkait dengan pengisian formulir pra-observasi di PMM. Untuk observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu, maka kita harus mengisi formulir pra-observasi di PMM. Kapan mengisinya? Yaitu pada bulan Februari. Sementara untuk partisipan observasi praktek pembelajaran, kita tidak perlu mengisi formulir pra-observasi di PMM. Berikutnya Bapak Ibu, untuk penggunaan rubrik observasi Bapak Ibu, untuk observasi
pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka menggunakan rubrik observasi formulir A sampai D. Yang mana formulir A adalah rubrik pra-observasi, formulir B adalah formulir observasi kelas, kemudian formulir C adalah formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir D adalah refleksi diskusi tindak lanjut. Sementara untuk partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat, kita bisa menggunakan rubrik observasi formulir A sampai C. A adalah pra-observasi Bapak Ibu, B adalah observasi kelas, yang C adalah observasi diskusi tindak lanjut. Jadi untuk observasi dengan rekan sejawat itu tidak menggunakan rubrik refleksi diskusi tindak lanjut, karena ini wilayahnya penilaian kepala sekolah kepada guru Bapak Ibu. Kita mengacu ke ini Bapak Ibu, bahwa di tabel RHK pengembangan kompetensi pada bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, maka di sini hanya melingkupi 3 Bapak Ibu, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Tidak ada bagian refleksi tindak lanjut, itu tidak ada. Agar lebih jelas Bapak Ibu, kita bisa perhatikan di PMM Bapak Ibu ya. Untuk observasi yang dilakukan kepala sekolah, maka ini Bapak Ibu wilayahnya observasi praktek kinerja. Yang ini merupakan salah satu unsur penilaian utama di samping perilaku kerja. Nggih Bapak Ibu ya. Sementara kalau observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat Bapak Ibu, itu bagian dari RHK pengembangan kompetensi. Jadi apabila Bapak Ibu kemarin pada bulan Januari pengembangan kompetensinya salah satunya adalah partisipan observasi praktek pembelajaran, maka itu merupakan bagian dari pengembangan kompetensi di sini. Sementara kalau observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah bagian dari praktek kinerja Bapak Ibu. Nah, yang terkait dengan pengisian formulir Bapak Ibu, apabila observasi oleh kepala sekolah kita perlu mengisi formulir. Kita klik ini Bapak Ibu ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita perlu mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, ini berupa ini Bapak Ibu, kita perlu mengisi formulir diskusi persiapan observasi dengan kepala sekolah. Kita sudah bahas hal ini pada video sebelumnya. Sementara untuk partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat tidak perlu mengisi formulir di PMM Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan waktunya nggih Bapak Ibu, untuk observasi kinerja oleh kepala sekolah, observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu, maka ada ketentuan waktunya. Pada bulan Februari kita mengisi formulir tadi Bapak Ibu ya, di bulan Februari ini, kemudian nanti observasinya dilakukan di bulan Maret Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pelaksanaan tindak lanjut di bulan April Mei dan refleksi tindak lanjut di bulan Juni. Sementara untuk observasi pembelajaran oleh rekan sejawat sebagai bagian dari pengembangan kompetensi ini bisa dilakukan di bulan Bapak Ibu kehendaki, boleh di bulan Februari, Maret, April, Mei, atau Juni sebelum penilaian. Bisa begitu selesai dilakukan observasi Bapak Ibu, laporannya bisa langsung saja dikumpulkan. Misalnya Bapak Ibu melakukan peran partisipan observasi praktek pembelajaran sudah dilakukan di bulan Februari ini Bapak Ibu, laporannya sudah jadi, langsung saja dikumpulkan Bapak Ibu. Nggih. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi hal terkait dengan perbedaan observasi kelas oleh kepala sekolah kepada guru dengan observasi partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat. Jadi untuk observasi
kelas sebagai observasi praktek kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru itu dalam satu semester hanya dilakukan 1 kali Bapak Ibu ya, dengan runtutan kegiatan yang tadi sudah kita jelaskan. Bulan Februari pengisian formulir, bulan Maret observasi, kemudian bulan April adalah tindak lanjut, dan bulan Juni adalah refleksi dari tindak lanjut. Sementara untuk partisipan observasi praktek pembelajaran dengan rekan sejawat, ini bisa dilakukan sejumlah kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan. Misalnya merencanakan 3 kali, silakan Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan 3 kali dengan rekan guru yang berbeda, secara bergantian, tidak perlu mengisi formulir observasi di PMM Bapak Ibu ya, langsung bisa menggunakan rubrik observasi formulir A, B, C Bapak Ibu dengan 3 rekan sejawat secara bergantian apabila memang Bapak Ibu merencanakan sebanyak 3 kali sebagaimana pertanyaan yang sedang saya tanggapi Bapak Ibu. Ini sedang saya tanggapi ini, bagaimana kalau melaksanakan 3 kali observasi. Kemudian setelah laporannya jadi, sewaktu-waktu di bulan Bapak Ibu sudah melakukan observasi dengan rekan sejawat, maka Bapak Ibu bisa langsung mengunggahnya di PMM. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.